Seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Satu pelaku bahkan mengaku anggota TNI, sementara di lokasi ditemukan selongsong peluru. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iJus melaporkan. Kericuan antara puluhan warga dengan penjaga toko obat terlarang berkedok warung kelontong pecah di Jalan Raya Babelan, Kampung Belendung, Desa Kedung Pengawas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Harga dan maraknya peredaran obat-obatan terlarang. Penjaga toko yang tak terima tokonya digeruduk malah menyerang balik dengan senjata tajam. Warga yang gerah melakukan aksi pengepungan hingga pelaku nyaris dihakimi massa. Ini sudah bertahun-tahun lamanya, tapi ini sudah tidak tindakan dari pihak berwajib, sudah tidak tindakan. Makanya karena ada suatu lain hal tadi, ada reaksi dari yang dagang di sini, itu menggunakan sajam, jadi otomatis dari warga di sini ada reaksi. Beruntung polisi ke lokasi dan bisa meredam emosi massa. Polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti ratusan obat-obatan jenis tramadol dan ekstrimer dan dibawa ke kantor polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ribuan ulat bulu menyerang sebuah sekolah dasar di Madiun, Jawa Timur. Ya, para siswa yang baru saja masuk sekolah usai libur panjang menderita gatal-gatal. Ribuan ulat bulu menyerang SD Negeri Meruwak 03, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Meski hanya bersarang di pohon, keberadaan ulat bulu ini membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat. Akibatnya, sejumlah murid yang baru saja masuk usia libur panjang alami gatal-gatal. Total 10 murid SD Negeri Meruwak 03 jadi korban serangan ulat bulu. Agar korban tidak semakin banyak, pihak sekolah memulangkan lebih awal 70 muridnya. Pihak sekolah juga menghubungi pemadam kebakaran untuk membasmi hama tersebut. Gatalnya kenapa? Kena ulat dia. Di mana ulatnya? Di mana? Di pohon atau pohon? Gimana? Rasanya gimana gatal gitu? Panas gitu nggak deh? Panas. Ini dikasih apa ini? Habis liburan itu sebenarnya kemarin sudah ada mau disemprot, ternyata semakin banyak. Terus di pohon itu ternyata banyak ulat bulunya sampai menggerombol gitu, Mas. Jadi ini tadi anak-anak sebagian sudah saya syukurkan karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bentolan-bentolan gatal di sekujur tubuh. Tidak hanya warga sekolah, petugas juga turut jadi korban. Sebab bulu yang ada pada ulat terbang ketika disemprot cairan insektisida. Serangan ulat bulu sering terjadi di saat musim penghujan. Masyarakat diimbau selalu mewaspadai fenomena ulat bulu jika terjadi di lingkungan sekitar. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wayu Effendi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, oknum petugas kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan menodongkan pistol ke operator parkir Pelabuhan Bakauheni. Ya, peristiwa yang terekam kamera di pengawas ini pun viral di media sosial.
Penodongan pistol kepada operator terjadi di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni pada tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 4.53 waktu Indonesia Barat. Menurut korban, terjadi cekcok karena pelaku tidak mau membayar uang tiket sementara kartu pas milik pelaku sudah tidak dapat digunakan lagi. Korban menyarankan mengurus kartu pas ke kantor ASDP agar dapat keluar masuk pelabuhan secara gratis. Tidak terima atas ucapan korban, pelaku langsung menodongkan pistol airsoft gun miliknya. Pelaku juga mencaci maki korban. Akibat kejadian ini, korban melapor ke kantor KSKP Bakauheni dan kasus penodongan ini dilimpahkan ke Polres Lampung Selatan. Saya scan tarifnya, keluar tuh 41.000. Terus saya mintain, dia nggak terima, dia bilang dari SOP. Terus apa namanya, melakukan pemaksaan itu. Pemaksaan untuk keluar ya? Iya, keluar. Tiba-tiba mengeluarkan senjata api itu ya? Kita menerima laporan dari ASDP bahwa terjadi penodongan senjata api di loket keluar parkiran terminal reguler. Hingga tadi malam kita mendatangi TKP dan melaksanakan pengecekan, mengumpulkan bukti, mencari keterangan saksi sehingga didapati tadi pagi ada orang yang dimaksud sudah kita amankan di Polsek KSKP. Polisi menangkap Ajat Supriyatna, orang pertama penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area Tol Tangerang Merak. Ya, sementara itu juga Puspoma juga menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut. Anggota kepolisian Polres Pandeglang menangkap Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area Tol Tangerang Merak. Pelaku ditangkap di sebuah kontrakan di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolres Pandeglang sebelum diserahkan ke Polresta Tangerang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Langkah selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Duduk. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspoma. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ya, masih dari informasi yang sama, pemirsa, Polresta Tangerang mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan diketahui berjumlah 4 orang. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten terus didalami polisi. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang saat sedang dalam pengejaran. Dari alat bukti, petunjuk dari CCTV pastinya sudah kita dalami dari beberapa titik yang ada di sekitar rest area untuk dijadikan petunjuk dalam mengungkap identitas daripada pelaku tersebut. Pak, sudah ada titik terang belum, Pak? Alhamdulillah ya, sementara polisi sudah mulai ada titik terang dari beberapa alat bukti yang kita dapatkan. Mudah-mudahan sesegera mungkin pelaku ini bisa kita ungkap.
Sementara itu, untuk mengungkap jenis senjata api yang digunakan pelaku, polisi pun tengah melakukan uji balistik terhadap 5 selongsong peluru yang diamankan dari TKP. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Anak pemilik rental mobil menceritakan kronologi penembakan terhadap ayahnya di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak dan menceritakan penolakan pihak polisian untuk melakukan pendampingan. Ya, sementara itu polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pas posisi Anyer, dia berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Sudah bapak saya ngomong kenapa tidak bisa, ini kan polisi mengayomi masyarakat. Ini orang tersebut membawa senjata api, kata bapak saya. Minta tolong pendampingannya, kata bapak saya seperti itu kan. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek. Dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya. Katanya takut kejadian kayak leasing, takutnya leasing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga, gitu. Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa. Yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Satu pelaku bahkan mengaku anggota TNI, sementara di lokasi ditemukan selongsong peluru. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam.
Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, butut penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak, Kapolsek Cinangka dan 3 personilnya diperiksa Propam Polres Cilegon dan Polda Banten. Pemeriksaan dilakukan karena diduga ada penolakan pendampingan dari Polsek Cinangka sebelum peristiwa penembakan tersebut. Ini mana ini tuh singgah itu ya. Itu dia. Kasus penembakan bos rental mobil hingga tewas di res area tol Tangerang Merak berbuntut panjang. Pasalnya, selama proses pengejaran mobil rental yang dicuri di wilayah Pandeglang dan Anyer, pemilik mobil sempat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka. Namun permintaan pendampingan tersebut ditolak. Akibatnya, Kapolsek Cinangka dan 3 personelnya saat ini diperiksa oleh Propam Polres Cilegon dan Propam Polda Banten. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi dan interogasi kepada 4 personil Polsek termasuk Kapolsek dan ketiga anggotanya. Kemudian juga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan klarifikasi juga sudah disampaikan oleh Kapolsek Cinangka. Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Meski demikian, Polres Cilegon membantah adanya penolakan pendampingan terhadap korban dari Polsek Cinangka. Karena petugas saat itu meminta sejumlah dokumen kepemilikan mobil, namun korban tidak menunjukkannya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi premanisme diduga kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 3 pemuda mengendarai motor menggedor dan mengancam pengemudi mobil. Ya, korban pun sempat melapor ke polisi namun tak segera ditindak. Dengarnya kantor polisi, Mas. Video viral pengancaman oleh pengendara motor berboncengan 3 orang di Jalan Hankam, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Sepeda motor ini terus mengikuti mobil dan mengancam mereka. Tolong! 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 Videoin lo. Keras ya? Apa? Menurut kesaksian korban, peristiwa berawal dipicu saat ia menyalip motor yang berjalan pelan di tengah jalan. Nah, dengan jarak motor dia dengan mobil saya cukup dekat, kita juga refleks, akhirnya membanting setir ke kanan, dan di situ dia mulai memaki saya. Dari situ mulailah dia mengejar saya dan menggedor kaca sopir dan penumpang, dan menendang bodi mobil sampai menabrakkan ke bemper belakang. Farhan Al-Mahdi, pengemudi mobil, melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, ia tidak langsung ditangani. Kini polisi akan memberikan sanksi bagi anggotanya yang tidak langsung tangani kasus ini. Nah, itu sudah kami dalami, jadi anggota yang piket pada hari tersebut ya dilakukan pemeriksaan secara internal terkait dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran SOP yang dilakukan oleh anggota piket yang pada saat itu bertugas. Hingga kini, polisi masih mencari keberadaan ketiga pelaku. Olah TKP pun telah dilakukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Ya, pencekalan guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang.
Ketiga tersangka diantaranya Sri Maryani, Taufik Eko Nugroho, dan Zara Yupita Azra. Sri Maryani merupakan staf administrasi Universitas Diponegoro. Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang, sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Ya, nanti kita lihat ya. Saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari ya. Kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami lakukan tindakan tegas. Tapi kalau tidak menghambat, kita lihat pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Ya, kita ke informasi laka lantas. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan bus pariwisata truk bermuatan cairan kimia dan sebuah mobil minibus terjadi di ruas tol Semarang-Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, tak hanya membuat cairan kimia tumpah ke jalan, kecelakaan juga mengakibatkan sopir truk terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun ini terjadi di ruas tol Semarang-Solo, tepatnya di kilometer 438+100 arah Jakarta, di Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 3 kendaraan yakni bus pariwisata, truk bermuatan bahan kimia, serta mobil minibus terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata melaju kencang dari arah Bawen menuju Ugaran. Saat di lokasi kejadian, bus kehilangan kendali dan langsung menabrak truk dari arah belakang, sehingga truk terdorong dan menabrak mobil yang ada di depannya. Kencangnya benturan membuat truk terguling ke dalam parit dengan muatan berupa cairan kimia tumpah ke jalan. Sementara mobil minibus mengalami kerusakan parah. Diduga kecelakaan disebabkan tidak berfungsinya rem pada bus pariwisata. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, sopir truk cairan kimia mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk cairan sudah langsung kita tangani dengan baik. Dari TMJ juga mendatangkan pemadam kebakaran. Jadi tidak sampai mengenai kendaraan yang lain. Jadi sekarang sudah clear, arus lalu lintasnya juga sudah lancar kembali. Tidak ada masalah dengan dalamnya. Selama proses evakuasi, ruas tol Semarang-Solo sempat mengalami kemacetan panjang, terlebih banyaknya tumpahan cairan kimia di jalan. Kasus kecelakaan beruntun ini ditangani Satlantas Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Traslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Traslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih rekan saya Aulina dan juga Camar. Pemirsa, untuk menemani aktivitas libur akhir pekan Anda, saya akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita lihat dari kawasan yang pertama, Selipi, Palmera, Jakarta Barat. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca, pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light saja, di mana antrian traffic light ini mencapai 100 meter dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kemudian di tol dalam kota Cawang Grogol juga masih dalam keadaan ramai lancar.
Kita tinggalkan Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Telkom, Jakarta Selatan. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini terlihat ramai lancar dari kedua arahnya, baik yang akan mengarah ke Pancoran maupun Semanggi. Harap para pengguna jalan untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda meskipun lalu lintas lancar, utamakan keselamatan dalam berkendara. Kita tinggalkan kawasan JPO Telkom, selanjutnya kita beralih ke exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dari Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang mengalami antrian di belakang traffic light dengan dominasi kendaraan pribadi. Dan kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati mengingat ini akhir pekan. Kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat. Terdapat pusat-pusat perbelanjaan yang menjadi kerumunan masyarakat nantinya. Dan kita tinggalkan exit tol Bekasi Barat yang terakhir kita pantau dari pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Terlihat dari CCTV kami, kawasan ini memang mengalami peningkatan volume kendaraan, terkhusus kendaraan dari arah Ciawi yang akan mengarah ke arah Gadok maupun Taman Safari. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait pengalihan arus yang dilakukan Polres Bogor Kota. Kemudian Anda dapat mengupdate-nya proses pengalihan arus ini melalui Instagram Polres Bogor Kota, di mana di sana juga mengupdate kapan pengalihan arus itu diberlakukan dan kapan dibuka pengalihan arusnya. Dan untuk Anda yang akan beraktivitas tentunya periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 102 kasus laka lantas dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 12 luka berat dan 154 luka ringan. Dari 102 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu pemirsa, bagi Anda yang akan beraktivitas tentunya periksa kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan dan patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Untuk kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke rekan saya Camar dan juga Aulina di studio, silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya Aul, kalau kemarin kamu juga sempat memantau ya di sejumlah titik stasiun yang ada di Jakarta ini sudah mulai ramai oleh penumpang yang arus balik ya untuk kembali ke Jakarta. Karena kan udah beres ya nih Camar libur akhir tahunnya, dan di Gambir di Pasar Senen juga ini kayaknya padat banget nih, banyak penumpang yang berdatangan dari berbagai kota. Betul, salah satunya di wilayah Daop 1 ya, di stasiun Pasar Senen arus balik libur tahun baru ini diramaikan oleh pemudik hingga Jumat malam. Pemirsa, lebih dari 37.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta menggunakan kereta api, baik yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir maupun stasiun lain. Selain penumpang yang balik, masih nampak banyak calon penumpang yang akan berangkat dari Jakarta dan akan kembali ke daerah asalnya setelah mudik di Jakarta atau yang baru akan mudik dan berlibur. Lebih dari 15.000 calon penumpang melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun juga stasiun lain di Jakarta. Sedangkan yang berangkat dari stasiun Gambir lebih dari 9.000 penumpang. Ya, sementara momen arus balik libur Nataru juga terlihat di kondisi lalu lintas tol Jakarta Cikampek mulai terlihat ramai lancar. Sampai Jumat malam belum terlihat kepadatan kendaraan yang melintas di jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Pulau Jawa. Hingga Jumat malam belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek. Namun jika terjadi kepadatan kendaraan, pihak kepolisian bekerja sama dengan Jasa Marga akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, sistem satu arah dan kontraflow.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik libur Natal dan Tahun Baru 2025 di kawasan Cikatama, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan. Ya, selamat pagi Hamzah, bagaimanakah situasi di kawasan Cikatama pada pagi hari ini? Apakah volume kendaraan mengalami peningkatan? Ya, selamat pagi Camar, Aulina dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih ramai lancar. Tidak ada kepadatan maupun antrian panjang dari kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Kami juga memantau bahwa kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini didominasi dengan kendaraan pribadi, truk penumpang dan juga truk pengangkut barang maksud kami, dan juga bus penumpang seperti itu. Selain itu, kami juga mendapatkan data dari Jasa Marga bahwa sekitar 2.527 kendaraan sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke Jakarta pada Sabtu pagi ini. Dapat kami sampaikan juga bahwa kepolisian dan pihak Jasa Marga masih belum menerapkan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow karena volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih terbilang cukup belum terlalu padat. Selain itu, dapat kami informasikan juga bahwa puncak masa arus balik di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini itu terjadi di tanggal 1 dan juga 2 Januari. Karena pada tanggal-tanggal tersebut lalu lintas arah kembali ke Jabotabek dari tol Trans Jawa yang melalui gerbang tol Cikampek ini jumlah kendaraannya cukup tinggi, yaitu sekitar 86.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke Jabotabek. Selain itu, kami juga menyampaikan himbauan bagi para pengendara yang melintas di jalan tol untuk selalu memperhatikan kendaraan dan juga kesehatan untuk tetap prima. Selain itu, pengendara juga masih dapat menggunakan rest area untuk beristirahat dan dimanfaatkan di momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Sementara itu, Camar. Ya baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari kawasan gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Hamzah, salam sehat. Ya, kita akan ke informasi selanjutnya. Arus balik Natal dan juga Tahun Baru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang baik yang akan kembali ke tempat tujuan asal ataupun yang kembali ke Jakarta. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi ada 160.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Ribuan pengguna transportasi udara ramai di area pintu kedatangan domestik di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat sore. Kebanyakan para penumpang pesawat merupakan rombongan keluarga usai menikmati libur panjang Nataru di kampung halaman dan liburan di sejumlah kota besar. Mereka memilih kembali lebih awal untuk bersiap melakukan aktivitas pada Senin mendatang. Menurut Asisten Deputi Komunikasi Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muwardi, pada hari H+2 libur pergantian tahun hari ini, tren peningkatan arus balik libur Nataru mengalami peningkatan menjelang akhir pekan. Pada hari ini sebanyak 160.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 85.138 orang datang ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, atau naik sekitar 10% dibanding hari biasa. Pergerakan penumpang juga diikuti pergerakan pesawat sebanyak 1.093 penerbangan. Hari ini kita melihat bahwa selama periode Nataru ini menjelang berakhir sehingga mereka mulai kembali lagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan kami prediksi di Jumat Sabtu Minggu ini adalah akan mencapai puncak di masa arus balik ini. Peningkatan jumlah penumpang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga tiket pesawat sejak 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, pasca libur Tahun Baru di Yogyakarta, arus balik di stasiun Yogyakarta pada Jumat hari ini terpantau ramai. Ya, puncak arus balik di stasiun Yogyakarta sendiri telah terjadi pada 29 Desember lalu. Usai perayaan pergantian tahun 2025, penumpang di stasiun besar Yogyakarta pada arus balik momen libur Tahun Baru masih terpantau ramai. Puncak arus balik libur Tahun Baru justru terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 lalu dengan jumlah penumpang naik di stasiun Yogyakarta mencapai 31 ribuan dan penumpang yang turun mencapai sekitar 26 ribuan.
Dari data KAI Daob 6 Yogyakarta per 1 Januari tercatat, sekitar 288.000 penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari 2 stasiun, yaitu Yogyakarta dan Lempuyangan. Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi oleh tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Momen libur Nataru tahun ini, KAI Daob 6 Yogyakarta menjalankan operasional 22 kereta api jarak jauh dan 12 tambahan kereta api jarak jauh. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% inkonstitusional dan harus dibatalkan. Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Osman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold 20%, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia berharap hal ini tidak memperlemah posisi presidensial. Yang pertama, kita menghargai proses keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidensial threshold. Sekalipun memang kami sendiri belum membaca secara detail. Tetapi kita harus juga betul-betul melihat bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan jangan dibuat memperlemah posisi presidensial. Nah, ini yang kita lagi kaji sekarang. Tapi apapun yang diputuskan oleh MK ya kita hargai karena kan final banding kan. Sedangkan Partai Buruh mengaku siap mengumumkan calon presiden dan wakil presiden pada rapat kerja nasional 10 hingga 12 Februari mendatang. Berdasarkan kado dari MK ini, kami dari Partai Buruh ya untuk pelaksanaan presiden tahun 2029 kita berpeluang mendapatkan figur-figur ya para pemimpin bangsa ini untuk ke depannya tentu lebih banyak ya yang didukung oleh 18 partai buruh. Diketahui gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% diajukan oleh Enika Maya Octavia. Dalam petitumnya, pemohon menyatakan pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan moralitas demokrasi. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presiden threshold 20%. Dirinya menyambut baik putusan tersebut. Ini kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK.
berarti calon Pak ke depan? Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera kita lanjuti dari pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto merasa geram dan kesal oleh aksi-aksi diskriminasi Uni Eropa terhadap komunitas kelapa sawit Indonesia. Ya, di mana Indonesia yang menjadi produsen sawit terbesar dunia juga berhak menentukan keberlanjutan sumber daya alam tanah air ini. Presiden Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit merupakan sumber daya strategis yang dimiliki Indonesia. Presiden bahkan tengah tegas menyebut kebun kelapa sawit harus dijaga karena komoditas tersebut merupakan aset negara yang paling berharga dan dicari semua negara. Di mana hingga saat ini banyak negara yang membutuhkan kelapa sawit dari Indonesia. Bahkan tak sedikit yang takut tak kebagian kelapa sawit. Untuk itu Presiden Prabowo meminta jajaran TNI dan Polri serta peran masyarakat agar kebun sawit dijaga secara kolektif. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto ini menandakan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam pasar global kelapa sawit. Untuk itu, sawit Indonesia harus dijaga dan dilindungi sebagai potensi sumber ekonomi dan sumber pendapatan masyarakat. Pemirsa, tekanan ekonomi diprediksi masih terus terjadi di tahun 2025 ini. Bahkan di tahun 2024 penerimaan negara tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan tekanan pelemahan ekonomi secara global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sepanjang semester 1 2024 lalu, penerimaan negara justru tidak mencapai target. Hal ini banyak disebabkan tekanan ekonomi baik secara global maupun domestik. Tercatat total target pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 senilai Rp2.802,29 triliun. Per akhir November 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.492,7 triliun atau 89% dari target tahun 2024. Kendati demikian, Menkeu menegaskan penerimaan negara pada semester 2 2024 mulai pulih. Bahkan pada akhir tahun 2024, penerimaan negara mengalami pertumbuhan meski tidak tinggi. Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7. Jauh lebih kecil. Artinya APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Di sisi lain, Menkeu juga menyampaikan pembelanjaan melalui APBN 2024 banyak dilakukan untuk keperluan di luar perencanaan. Di antaranya untuk pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan akselerasi pembangunan ibu kota Nusantara. Dan lainnya tambahan bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino hingga untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air. Ya pemirsa, pasca insiden kecelakaan maskapai penerbangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memanggil sejumlah operator maskapai penerbangan plat merah. Ya, pemanggilan ini dilakukan untuk pembahasan pencegahan kejadian serupa dalam dunia penerbangan nasional.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan maskapai Garuda Indonesia, Citylink, Pelita Air serta pengelola bandara dan Air Inaf harus dapat melakukan review kondisi pesawatnya serta mengecek kesehatan aircrew yang bertugas. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan keamanan dan kenyamanan dalam dunia penerbangan tetap terjaga dengan baik. Sepuluh hari terakhir ini banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat terbang yang bahkan korbannya sangat tinggi seperti yang ada di Korea kemarin. Lalu kalau kita lihat ada lagi beberapa kecelakaan di Kanada, di Norwegia. Saya tidak sebutkan pesawat terbangnya karena ini etika ya. Dan juga jumlahnya saya nggak mau sebutkan karena ini juga menjaga perasaan. Nah tentu tadi kita review memastikan bagaimana kondisi ya pesawat-pesawat terbang yang dimiliki. Pemirsa, Des Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kemenko Bidang Politik dan Keamanan berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Capaian tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memberantas korupsi di 100 hari pertama kerja Kabinet. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Des Pencegahan Tindak Pidana Korupsi berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Penyelamatan uang negara tersebut dilakukan melalui beragam kasus korupsi yang ditangani beberapa instansi di bawah Des tersebut. Di antaranya Kejaksaan Agung, Polri, KPK, BPK, dan beberapa instansi terkait. Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di 100 hari pertama kerja Kabinet. Budi Gunawan memastikan beragam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi akan terus dilakukan sesuai dengan amanat Presiden. Kita wajib memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan jajaran yang telah bekerja keras untuk mewujudkan visi Astacita Butir ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan bisa membuat gebrakan sejak Des ini dibentuk pada bulan 10 Oktober dengan hasil yang sangat spektakuler. Kemenko Polhukam meminta seluruh instansi pemerintah untuk membantu pencegahan korupsi di internal dengan menciptakan birokrasi yang transparan serta melapor sedini mungkin jika menemukan indikasi tindakan korupsi di tempat masing-masing. Informasi berikutnya pemirsa, mengawali tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM menargetkan investasi sebesar 13.032 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Ya, target investasi besar ini selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Target besar ditetapkan pemerintah untuk menggenjot masuknya investasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani menegaskan dalam 5 tahun Indonesia akan mengumpulkan investasi sebesar 13.032 triliun rupiah. Pemerintah berharap investasi yang masuk ke Indonesia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, di mana lapangan pekerjaan yang terbuka akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Untuk investasi ke depannya dari tahun 2025 sampai 2029 ini akan meningkat secara bertahap. Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai 1.905 triliun dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih 13.000 triliun, lebih sedikit lah, 13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden, dan tentunya harapannya bahwa investasi yang masuk Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
Sementara itu untuk tahun 2025, target investasi yang bisa dikumpulkan mencapai 1.905 triliun rupiah. Menurut Rosan, saat ini investor portofolio global juga sedang aktif melakukan penanaman modal di banyak negara. Sehingga pemerintah Indonesia ingin agar investasi yang masuk ke tanah air tidak hanya berbentuk industri, namun juga bisa dalam bentuk portofolio investasi. Ya, Olina, masih dalam suasana akhir pekan dan juga libur tahun baru ya. Kita akan menuju ke Bogor untuk jalan-jalan. Karena kalau di Bogor, jalan-jalan tidak lengkap rasanya tanpa kulineran. Iya, betul sekali Camar dan juga pemirsa. Ini ada salah satu yang menjadi favorit kuliner tempo dulu di Bogor, seperti toge goreng dan laksa. Berikut liputannya. Bogor punya banyak kuliner khas. Di antaranya ada laksa dan toge goreng. Sayangnya, kuliner berbahan dasar sayur toge ini sudah jarang ditemui. Tapi, sebuah warung di depan Polsek Cibungbulang Bogor masih menjual kuliner ini. Laksa diracik dari toge, ketupat, tahu, oncom merah, dan daun kemangi. Kemudian diguyur kuah kuning khas beraroma rempah. Kemudian ditaburi bawang goreng. Kalau toge goreng, diracik dengan toge dan ketupat, lalu disiram dengan tauco dan rempah khas. Untuk menikmati kelezatan laksa dan toge goreng, konsumen hanya perlu bayar Rp15.000 per porsi. Pemilik warung laksa dan toge mengaku bisa menjual lebih dari 100 porsi per hari. Tunggu apa lagi? Nikmati kelezatan laksa dan toge goreng di kawasan Jalan Raya Cibungbulang Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Dan juga Camar pemirsa, tadi kita udah dari Bogor, sekarang kita ke Bali nih. Ya, banyak oleh-oleh khas Bali ini yang diburu oleh wisatawan nih Camar. Ya, salah satunya adalah baju dengan tulisan unik menjadi salah satu oleh-oleh yang paling banyak dicari ya oleh para masyarakat. Pusat perbelanjaan souvenir unik khas Bali di kawasan Jalan Raya Kuta, Badung, Bali padat wisatawan. Setiap hari di musim liburan, tak kurang dari 3.000-an wisatawan mampir untuk berburu oleh-oleh. Wisatawan yang didominasi domestik ini sengaja mengunjungi pusat perbelanjaan oleh-oleh untuk membeli aneka jenis cenderamata untuk kenang-kenangan pribadi atau buah tangan bagi kerabat. Tadi belanja baju, sweater, sandal juga, ada tas juga. Itu banyak 23 ini. Total belanjanya 2.700.000. Ini memang sengaja belanja untuk oleh-oleh atau apa? Iya, betul, untuk oleh-oleh. Karena emang banyak tulisannya unik, bagus, kreatif. Di destinasi wisata belanja yang telah melegenda sejak tahun 1981 ini, pengunjung bisa berburu kaos dengan kata-kata dan gambar yang unik. Iya, habis belanja sendal, tas sama baju, kaos. Baju. Karena sudah ikonik Bali kali ya, jadi harus beli kalau kesini. Ini buat oleh-oleh atau gimana? Buat oleh-oleh sama buat pribadi. Spending money mungkin antar 2 juta. Selama Nataru dari tanggal 22 itu sampai hari ini, tapi libur Nataru kan belum benar-benar selesai. On average sih kita 3.500 ya. Tapi kalau biasanya on daily basis kita itu pengunjung kita rata-rata 1.000 orang. Diprediksi lonjakan jumlah konsumen masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Apalagi lokasi wisata belanja oleh-oleh ini dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai, sehingga banyak pembeli yang menyempatkan berkunjung sebelum terbang kembali ke daerah asal. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, pemirsa, Pantai Trikora menjadi pantai favorit warga Tanjung Pinang, Bintan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan dan juga liburan ya. Iya, pemirsa dan juga Camar, nih pantai ini dihiasi pasir putih dan laut biru serta ombak yang cukup tinggi. Di
momen libur tahun baru 2025, ribuan wisatawan ramai berkunjung ke Pantai Trikora, Kabupaten Bintan. Pantai Trikora menjadi pantai favorit warga Tanjung Pinang, Bintan untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Untuk menikmati suasana pantai yang memiliki pasir putih dan air laut yang biru ini, pengunjung tidak perlu mengeluarkan uang banyak, cukup membayar Rp50.000 untuk menyewa pondok yang telah disediakan oleh pengelola. Meski ombak di Pantai Trikora terbilang tinggi, tidak menyurutkan niat pengunjung untuk berenang, namun tetap dengan pengawasan orang tua. Libur air liburan Bang ya? Biasanya kalau liburan kemana? Di sini lah. Sini Bang? Di sini liburan. Bawa anak-anaknya suka betul berenang di sini. Pantai Trikora terletak di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Bagaimana Anda tertarik? Dari Bintan, Supriyanto, iNews melaporkan.